Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meni Nur Khalifah. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam dari kelas 1B. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang digunakan di negara Republik Indonesia atau NKRI. Pada perkembangannya, dengan semakin banyak pesatnya arus globalisasi, modernisasi, ilmu pengetahuan, teknologi, bahasa Indonesia harus dapat menjadi sebuah instrumen dalam melakukan komunikasi utama di Indonesia. Penelitian ini lebih relevan menggunakan metode penelitian pustaka. Alasan, dikarenakan persoalan penelitian ini hanya bisa dijawab lewat penelitian pustaka dan sebaliknya tidak mungkin mengharapkan data dari riset lapangan. Untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia telah diadakan 10 kali Kongres Bahasa Indonesia yang bertujuan untuk memelihara dan menjaga eksistensi bahasa Indonesia. Indonesia merupakan sebuah negara berkembang di kawasan Asia Tenggara. Dengan letak geografis negara Indonesia yang berdiri dari beberapa pulau yang terpisah oleh lautan, mengakibatkan Indonesia memiliki banyak sekali perbedaan. Budaya yang berbeda dan bahasa yang berbeda menjadi keunikan tersendiri bagi negara Indonesia itu sendiri. Apabila ditinjau dari perspektif histori negara Indonesia, bahasa Indonesia diadopsi dari prototip bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa daerah yang berada di negara Indonesia. Bahasa Melayu telah dipakai sebagai lingua franca selama berabad-abad sebelumnya di seluruh kawasan tanah air kita. Berdasarkan bukti-bukti sejarah yang ditemukan seperti prasasti yang ditemukan di Palembang, Jambi, dan Bangka, dapat diambil sebuah analisa bahwa bahasa Melayu sudah dipergunakan sejak dahulu di beberapa wilayah Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah Sumatera, dan terdapat beberapa kerajaan besar yang berpengaruh pada saat itu. Kerajaan Sriwijaya merupakan sebuah kerajaan besar yang terletak di Indonesia, atau lebih tepatnya di wilayah Sumatera. Seiring dengan kejayaan kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu mengalami perkembangan yang signifikan. Perubahan sosio-kultural pada tata kehidupan masyarakat terus berlangsung searah dengan perkembangan zaman, termasuk perubahan kedudukan bahasa Melayu bagi bangsa Indonesia. Pada saat itu, perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia memerlukan alat pemersatu dalam berinteraksi antar suku. Dipilihlah bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Pada peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, ditetapkan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Penetapan itu pun merupakan awal dari bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Upaya untuk terus menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu cara untuk terus menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia yaitu dengan diadakan Kongres Bahasa Indonesia. Pada dasarnya, kongres-kongres yang dilaksanakan merupakan wujud dari eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang harus tetap dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dari masa ke masa. Dari kongres yang telah dilaksanakan, telah menghasilkan beberapa inovasi yang ditunjukkan untuk eksistensi bahasa Indonesia seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Dalam konteks kedudukan bahasa nasional negara Indonesia, bahasa Indonesia memiliki fungsi, yaitu 1. Sebagai lambang kebanggaan nasional, yang kedua yaitu sebagai identitas nasional, yang ketiga yaitu sebagai alat pemersatu suku bangsa yang berlatar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda, dan yang keempat yaitu sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.